Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mr. Hadi di Hadi Hadir Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Islamic Studies kelas 3, yaitu tentang Asmaul Husna, ya, tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada 4, ya, yaitu Al-Batin, Al-Wali, Al-Mujib, dan Al-Jabbar. Nah, seperti apa penjelasannya? Apa itu Al-Batin, Al-Wali, Al-Mujib, dan Al-Jabbar? Simak terus video ini sampai selesai. Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Batin, ya. Al-Batin itu biasanya berbarengan dengan Az-Zahir. Nah, kalau Al-Zahir itu artinya jelas, yakni ayat-ayat Allah itu membuktikan jelas, dalilnya jelas bahwa Allah itu ada. Nah, sekarang kita akan bahas Al-Batin, ya. Al-Batin itu artinya maha tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala isi hati dan pikiran, bahkan niat manusia. Apa yang muncul di hati kita, Allah tahu. Apa yang kita niatkan, Allah itu mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang ada di dalam perut bumi hingga makhluk yang terkecil di dalamnya. Jadi Allah mengetahui semuanya, mengetahui yang batin, mengetahui yang zahir, mengetahui yang nampak, dan mengetahui yang tidak tampak. Allah Maha Tersembunyi artinya zat Allah itu yang tersembunyi dari cara dia berada, tersembunyi dari pandangan kasat mata dan indera manusia karena manusia memuliakannya. Nah, seperti yang tadi Mister sampaikan, Al-Batin itu biasanya berbarengan dengan Asmaul Husna Al-Zahir. Al-Zahir itu artinya jelas, nyata. Nyata apa? Nyata dalil-dalilnya ada, nyata dalil-dalilnya, nyata alamatnya bahwa Allah itu ada. Nah, kalau Al-Batin itu keberadaan apa? Hakikat Allah itu tidak bakal bisa kita lihat dengan panca indera kita. Mata kita tidak bisa melihat di mana Allah itu berada. Bagaimana kaifiahnya Allah itu kita tidak bisa mengetahui, ya, bahwa panca indera manusia itu tidak bisa mengetahui. Itu al-batin, ya. Gitu bisa dipahami, ya, sebagaimana, ya, itu al-batin, maha tersembunyi. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Wali. Al-Wali artinya yang maha melindungi. Allah Subhanahu wa taala yang mencintai dan melindungi. Al-Wali dapat diartikan pula maha menguasai dan maha mengurus semua urusan makhluknya. Manusia yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat al-wali, maka ia akan merasa cukup dengan perlindungannya, lalu bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala keadaan dan keinginan. Nah, di sini al-wali juga bisa berarti al-muhib, yang maha mencintai. Nah, kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka orang itu akan dilindungi oleh Allah. Nah, yang dicintai itu siapa? Mereka orang-orang yang
beriman, kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Maka karena kita dicintai oleh Allah, kita diberi petunjuk jalan yang benar oleh Allah. Ya, karena kita dicintai oleh Allah, kita dilindungi dari godaan setan dan jin dan benda-benda lain. Itu merupakan arti dari al-wali, ya, yang maha melindungi, atau bisa juga diartikan yang maha mencintai, al-muhib, ya. Karena kalau orang yang mencintai Allah biasanya kan juga disebut waliullah, ya. Kalau siapa yang dicintai Allah, ya kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Bahkan di Al-Qur'an itu Allah janjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan mudahkan urusannya, akan diberikan jalan keluar, bahkan diberi rezeki dari hal-hal yang tidak terduga. Itu. Makanya kalau kalian pengen dicintai Allah, maka beriman dan bertakwalah. Itu al-wali. Asmaul husna yang ketiga itu al-mujib, artinya maha mengabulkan doa. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan orang-orang yang memohon kepadanya, orang yang berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa, menenangkan keresahan orang-orang yang berharap, memberi sebelum diminta, dan mewujudkan keinginan hambanya sebelum dimohonkan kepadanya. Contoh, para nabi yang berdoa untuk kebaikan kaumnya, doa orang yang sakit, doa orang tua untuk anaknya, dan masih banyak doa-doa lainnya. Kita harus berdoa kepada Allah karena hanya Allah lah yang maha mengabulkan doa-doa kita. Berdoa kepada selain Allah adalah perbuatan dosa besar, ya. Seperti halnya firman Allah itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi Allah akan mengabulkan doa-doa kita ketika kita berdoa. Hanya ada syaratnya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, kita juga harus memenuhi atau mengerjakan perintah-perintah Allah, ya, dan wal yu'minu bi, iman kepada Allah itu. Dan doa itu ya ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya, ya. Salah satunya syaratnya ya kita tidak boleh memohon hal-hal yang dilarang. Nah, itu tidak boleh, agar doa kita dikabulkan oleh Allah gitu, ya. Itu al-mujib, yang maha mengabulkan doa. Tuh. Kalau kita berdoa, kita harus benar-benar menghamba kepada Allah. Kita benar-benar butuh kepada Allah, ya. Tuh, biar agar doa kita dikabulkan. Asmaul husna yang keempat, yang terakhir di pertemuan kita kali ini, yaitu Al-Jabbar. Al-Jabbar kadang bermakna memperbaiki sesuatu dengan cara memaksa, ya. Kata jabbaro kadang dipakai untuk makna perbaikan dan kadang untuk makna pemaksaan.
Atas dasar ini, Al-Jabbar bermakna memperbaiki urusan hamba dan menjamin kemaslahatan mereka. Makna lainnya adalah berkuasa memaksakan ketentuan Allah terhadap makhluknya. Al-Jabbar artinya yang maha memaksakan kehendak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diingkari dan pasti terjadi. Sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin terjadi, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala segalanya mungkin dan bisa terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya kita mengira orang yang sakit parah akan meninggal dunia, tetapi kenyataannya orang tersebut malah sembuh dan sehat kembali. Kadang orang yang sehat-sehat tiba-tiba meninggal. Nah, disitulah Allah berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sesuatu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Seperti yang contohnya dulu ya, ketika Nabi Muhammad di awal menyebarkan Islam, dakwah Islam, itu kan orang kafir Quraisy berupaya, berkeinginan untuk menghentikan Nabi Muhammad ya, tapi keinginan mereka tidak sesuai dengan keinginan Allah. Maka yang terjadi keinginan Allah ya, justru dakwah Nabi Muhammad yang meluas sampai di Indonesia bahkan, tapi mereka sendiri malah binasa gitu. Dulu Raja Fir'aun di Mesir itu mimpi bahwa kerajaannya akan runtuh oleh seorang bayi dari Bani Israel. Nah, setelah bangun, Raja Fir'aun mengumpulkan menteri-menterinya, mengumpulkan para ahli mimpi untuk menafsirkan mimpinya. Nah, dan akhirnya dibuatlah keputusan pada hari itu semua bayi yang lahir, semua orang Bani Israel yang melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Wah. Tapi ternyata apa? Itu hanya keinginan Raja Fir'aun, bukan keinginan Allah. Keinginan yang terjadi adalah bahkan yang membunuh, yang meruntuhkan kerajaan Raja Fir'aun adalah orang yang diasuhnya, yaitu bayi yang diasuhnya, bayi yang dipeliharanya, yaitu Nabi Musa. Itu kehendak Allah. Jadi saya bisa punya keinginan, kalian bisa punya keinginan, tapi yang terjadi adalah keinginan Allah, kehendak Allah. Seperti halnya pada saat ini kita belajar via daring, ini sudah menjadi kehendak Allah ya. Ini sudah menjadi kehendak Allah, harus kita terima. Tidak boleh banyak mengeluh ya. Kita terima, kita belajar sebisa kita ya. Kita harus belajar karena belajar itu perintah Allah. Adapun nanti hasilnya kita pandai atau tidak, itu bukan perintah Allah. Pandai itu bukan perintah Allah. Perintah Allah itu untuk belajar. Nah, meskipun keadaannya seperti sekarang pandemi, tidak bisa masuk sekolah, ini sudah menjadi kehendak Allah. Kita harus menerimanya, tidak boleh banyak mengeluh. Yang penting kewajiban kita sekarang apa? Belajar ya belajar. Kewajiban kita sholat gitu. Dikerjakan ya. Jadi bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap melaksanakan kewajiban kita gitu. Itu Al-Jabbar. Dan untuk menutup pertemuan hari ini, Mister akan membacakan sebuah hadis, yaitu khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik budi pekertinya
dan paling bermanfaat bagi manusia. Sekian, Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.